Pak Anwar Hafid silahkan bersiap-siap Bu Em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak para pimpinan, sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Pada kesempatan ini ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022. Pertama, saya ingin memberi apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran kementerian yang telah bekerja dengan sangat maksimal sehingga dapat memperoleh lagi predikat wajar tanpa pengecualian. Saya paham betul bahwa predikat ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, ini lahir dari tata kelola keuangan administrasi yang baik tentunya. Yang kedua, juga beri apresiasi soal tindak lanjut hasil temuan. Saya pikir ini kerja keras dari kementerian sehingga progres untuk tindak lanjut hasil temuan ini sangat progresif. Sehingga mudah-mudahan di masa yang akan datang nanti temuan ini akan semakin kecil dan tindak lanjutnya juga akan semakin masif sehingga kita harapkan tidak akan ada yang berdampak hukum bagi pengelola anggaran itu sendiri. Yang kedua, Pak Menteri, berkaitan dengan tahun anggaran 2024. Saya melihat ada beberapa hal khususnya di Sulawesi Tengah, Pak Menteri. Ada beberapa yang sudah diprogramkan oleh kementerian. Saya sangat berterima kasih. Beberapa kegiatan ini saya pikir sangat penting. Cuman saya ingin bertanya Pak Menteri, misalnya ada aspirasi masyarakat yang selain dari ini, apakah masih terbuka slot untuk itu kami masukkan sebagai representasi dari suara masyarakat yang ada di dapil kami? Itu pertanyaan saya karena ini juga penting sebagai kewajiban konstitusional bagi kami, pertanggungjawaban kami selaku wakil rakyat. Tentu juga banyak aspirasi yang disampaikan. Itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan juga beberapa aspirasi yang disampaikan dari dapil di Sulawesi Tengah khususnya Pak Menteri. Yang pertama untuk Direktorat Perhubungan Udara, Ibu Dirjen, saya menyampaikan permintaan khusus masyarakat Kabupaten Poso. Kiranya Bandara Poso ini diupayakan untuk difungsikan kembali karena Poso ini adalah salah satu daerah tentu yang kita tahu persis di Indonesia ini menjadi fokus juga perhatian. Kalau dulu perhatian karena titik merah, insya Allah hari ini Poso sudah lebih baik daripada. Tinggal memang jangan sampai karena ketiadaan penerbangan ini Poso akan semakin tenggelam, Ibu Dirjen. Mohon menjadi perhatian khusus untuk Poso, karena di Poso ini adalah pusat energi Sulawesi, itu ada di Poso. Kemudian yang kedua, Poso ini adalah salah satu daerah juga yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, Danau Poso yang begitu indah dan hampir sama dengan Danau Toba misalnya. Ini perlu Pak Menteri mohon perhatian khusus untuk Bandara Udara Poso. Nah, kemudian yang kedua ada beberapa bandara juga yang beroperasi yang sementara ini secara infrastrukturnya bagus, Bandara Tojo Una-Una, Bandara Buol, Bandara Toli-Toli. Juga sampai hari ini yang baru ada penerbangan itu adalah Buol. Sementara Bandara Tojo Una-Una itu sama sekali tidak ada, dan di sana ada salah satu potensi pariwisata juga di Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu kawasan wisata Togean yang dulu Bu Presiden kelima ya, Ibu Megawati itu pernah bermalam di sana waktu itu. Saking indahnya tempat itu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan Direktorat Perhubungan Darat. Masih perhubungan udara. Saya ingin
mempertanyakan saja di sini karena saya tidak terlalu jelas soal 2024 pembangunan Bandara Banggai Laut yang ada di kepulauan. Mungkin satkernya masih masuk di dalam Bandara Syukuran Aminuddin, Luwuk. Saya tidak lihat apakah itu masih berlanjut atau tidak pembangunannya Bandara Banggai Laut, Ibu Dirjen. Ya. Nah, kemudian terima kasih Bandara Morowali yang saya sampaikan beberapa waktu lalu sudah mendapat alokasi untuk sisi udara. Terima kasih Pak Menteri karena memang ini bandara yang sangat padat hari ini di Sulawesi Tengah. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, saya terima kasih juga karena sudah dialokasikan 2024 ini pembangunan fasilitas pelabuhan Kolonedale, kemudian juga pelabuhan fasilitas Luwuk. Tapi ada satu pelabuhan mungkin Pak Menteri yang sangat-sangat penting juga untuk dipikirkan, itu fasilitas pelabuhan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ada di pulau. Ada 2 kabupaten kepulauan di Banggai itu sangat-sangat memerlukan sehingga ini tol laut juga bisa mengakses sampai di situ. Nah, kemudian ini juga menyampaikan aspirasi Pak Menteri di KUPP Luwuk hari ini, sudah seminggu ini terjadi unjuk rasa para anggota buruh yang ada di sana. Mereka memprotes karena adanya kebijakan untuk memindahkan bongkar muat kontainer yang ada di Pelabuhan Luwuk, kemudian dipindahkan di Pelabuhan Tangkiang yang ada di Luwuk juga, dekat, tidak terlalu jauh. Nah, yang menjadi tuntutan masyarakat itu karena memang setelah dipindahkan itu otomatis para buruh kita yang berjumlah kurang lebih 200-an ini akan pasti kekurangan pendapatan, sehingga mereka meminta Pak Menteri, kebijakan Pak Menteri itu saat ini bisa dipikirkan, ditinjau kembali untuk pemindahan itu sampai benar-benar masyarakat kita siapkan dari segala infrastruktur, terutama dari sisi pendapatan mereka. Mungkin ada tata kelola kepelabuhanan di sana yang perlu dibenahi sehingga dengan berpindahnya ini tidak akan mengurangi sumber pendapatan mereka. Itu harapan. Kalau saya sangat setuju dengan pemindahan itu, tapi kita perlu pikirkan juga bagaimana masyarakat kita yang terdampak dengan pemindahan itu. Mungkin mohon Pak Menteri bisa dipertimbangkan untuk tidak dilakukan dalam waktu yang terlalu cepat, tapi perlu kesiapan dipersiapkan dari terutama tadi soal berkurangnya pendapatan para buruh kita yang ada di Pelabuhan Luwuk itu apabila bongkar muat kontainer ini dipindahkan ke Pelabuhan Tangkiang. Saya kira itu saja Pak Menteri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.